Oke, kalau misalkan sekarang Anda kondisinya tuh jualan fashion ya, di Instagram, nah ini pas nih ya, cocok banget pengen nonton video ini karena saya akan bahas tentang strategi digital marketing untuk bisnis fashion. Penasaran? Tonton sampai beres. Oke, kawan-kawan semua, hari ini saya banyak menggeluti banyak dunia usaha, terutama di bidang fashion salah satunya ya, ada beberapa brand yang kita bangun ya, dan itu semua wah challenging untuk kita bangun dan lariskan ya. Kalau dulu saya pada saat terjun di industri dunia pelatihan, dunia platform, edukasi, buku, ya saya udah ngerti dunianya tuh ya, ujung ke ujungnya tahulah hajar belahnya di mana gitu. Nah, tapi pada saat terjun di industri fashion itu luar biasa karena red ocean. Ya karena itu udah kayak kalau red ocean kan bahasanya udah kayak hiu saling memakan dan udah jadi ada darahnya dan banyak warna merah gitu. Nah, ini sama kayak saya juga nih. Entah itu di ZB, di Zarina Banu, di Kazami, di Saliha, di Ahura dan lain-lain. Intinya adalah kita bikin sebuah brand fashion yang gimana caranya semuanya laris manis gak-karuan gila-gilaan. Ternyata ada pola nih, ya kan kita ketemu sama brand sendiri kan. Ada juga yang kita punya klien juga bisnisnya fashion juga gitu kan. Yang penjualannya sebulan nyampe 10 miliar gitu kan. Wah, ini gila-gilaan. Wow, nah saya ketemu pola nih. Ternyata kawan-kawan semua, kuncinya kalau Anda jualan fashion, kuncinya satu adalah apa kira-kira? Satu, di produknya itu sendiri. Kalian pada saat bikin produk di fashion itu jangan sampai bikin produk yang cuma sekedar ini kayaknya worth it untuk dimilikin ya, tapi juga mikir gimana caranya ini must have untuk dimilikin. Ya, jangan cuma sekedar worth it tapi must have. Wah, ini harus punya gue gitu. Nah, itu artinya produknya itu sendiri kudu benar-benar bisa membuat orang lain teriming-imingi, terbius gitu ya. Akhirnya kepincut dan akhirnya lucu, pengen beli. Nah, sampai kayak gitu tuh. Artinya apa? Produk fashion itu gak cuma sekedar diperbaiki di promosinya tapi produknya. Bicara masalah produknya, kita gak bisa ngotak-ngatik di ranah produknya tok. Ya, produknya oke lah, Anda harus tahu kalau fashion kan standar ya, jahitannya, warnanya dan segala macamnya, itu udah wajib, udah clear, beres. Tapi tentang bagaimana cara mempersepsikan itu produk di mata pasar. Nah, maka sebenarnya keilmuannya, kuncinya adalah memahami ilmu branding. Bagaimana misalkan baju ini ingin dipersepsikan. Bagaimana fashion, gamis, kerudung, ataupun kaos, dan apapun ini bisa dipersepsikan. Brand personality-nya seperti apa? Dan itu yang harus Anda munculkan. Positioning ini di mata orang lain apa? Ingat apa? Ingat ini, ingat apa? Kan itu harus dibangun, kawan-kawan. Ya, maka perlu Anda memahami ilmu branding untuk memastikan produk yang Anda ciptakan ini benar-benar fit to market. Bahasa lainnya adalah product market fit. Nah, makanya kenapa pada saat Anda membangun sebuah brand, saran saya one brand, one positioning. Ya, seperti yang kita lakukan, kenapa akhirnya kami tidak tertarik untuk menggarap pasar-pasar lain ketika main di Heavenland ZB, misalkan di Zarina Banu gitu ya. Kita fokus ke dress doang, ya udah dress aja, dress doang aja udah banyak marketnya. Ketika pun misalkan kita menggarap yang lain, nama brandnya kemungkinan besar bakal baru. Dan itu bakal ngedukasi dan pasar yang juga baru gitu. Pada saat Saliha, katakanlah, dengan hijab syar'i, yang simple, yang sederhana. Jadi kalau mau nyari yang rumit, yang ribet, yang apa misalkan yang glamor, jangan nyari Saliha, nggak akan ada gitu. Saliha itu yang sederhana, yang simple. Kalau yang pengen rada stylish and premium, masuknya ke Ahura. Muncullah saya bikin yang namanya Ahura, bisa dipahami ya. Jadi keywordnya adalah bagaimana nggak cuma sekedar bikin produk, tapi produk yang fit to market, yang fit kepada positioning orang, kepada kebayangnya orang, pengennya orang gitu. Pengen yang kayak gimana nih? Syar'i yang simpel, syar'i yang glamor, syar'i yang stylish, syar'i yang seperti apa. Jadi nomor satu kuncinya adalah dari produk itu sendiri plus bagaimana mempersepsikan itu produk di benak orang jadi benar-benar bagus. Itu nomor satu. Kedua, kuncinya adalah di photoshoot, teman-teman. Wah, ini penting ya. Jadi kalau misalkan saya jualan buku, jualan e-course ya, jualan snack katakanlah, itu foto kadang tidak begitu penting. Karena orang nggak beli fotonya. Orang beli karena isi edukasinya bisa jadi. Testimonialnya, apa benefit dari baca buku, alumni dari workshop misalkan. Lihat itunya. Tapi kalau Anda jualannya fashion, baju, yang dilihat adalah fotonya. Nah, maka penting buat Anda semua untuk memastikan pada saat photoshoot itu benar-benar bahwa ini keren banget. Nggak boleh ada istilah cuma sekedar keren.
Gimana hasilnya? Biasa. Mending ganti, photoshoot ulang. Ya. Dari mulai teori-teori photoshoot saya agak paham tentang foto, kawan-kawan semua. Ada orangnya khusus yang ngurusin itu, gitu ya. Sampai bahkan kita tuh merekrut yang namanya art director, gila gak? Ya, gak cuma sekedar foto gitu. Gimana caranya nih? Nanti konsepnya begini, begitu, wes. Oh, Pak. Tapi gimana caranya? Itu yang diperlukan di dalam industri fashion. Nomor 2 adalah photoshootnya benar-benar pasti memberikan message kepada produk bahwa ini must have dimilikin. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Kalau photoshoot Anda jelek, mending ulang. Jangan maksain. Ya, konsep-konsepnya tuh pasti kan benar-benar perfect banget lah. Karena Anda menjual mimpi, menjual gambar gitu kan, yang bahwa ketika mereka pakai begini loh, itu pasti kan keren banget. Bisa dipahami kawan-kawan ya? Jadi nomor 2 adalah photoshoot itu sendiri. Ya. Nomor 3, yang tak kalah lebih penting adalah ya traffic itu sendiri. Ya, dari mana Anda mendatangkan trafficnya? Kalau misalkan Anda jualannya adalah fashion, saran saya cocoknya adalah di Instagram. Karena banyaknya main di visual. Nah, tinggal Anda gimana caranya mengkomunikasikan dan mengkombinasikan, ya, itu maksudnya 2 itu ya, agar bisa benar-benar maksimal. Misalkan funnelnya berasal dari Instagram, nanti Anda giring ke marketplace. Atau dari Instagram, giring ke apps Anda sendiri. Dari Instagram, giring ke WhatsApp. Nah, ini funnel-funnel ini yang perlu dibangun. Makanya kenapa pada saat kami melaunching sebuah produk fashion dengan metodologi yang saya sampaikan di produk Launch Dynamite gitu ya, omset kita naik sampai 3-4 kali lipat gitu kan, hanya dalam 1 bulan. Kenapa? Karena memolakkan funnel-funnel yang kita bikin. Awalnya launching cuma hari Senin doang, kita ubah sekarang Senin dan Kamis, sudah kayak puasa sunnah gitu kan. Awalnya Senin Kamis doang, akhirnya tambahin hari Rabu. Senin, Kamis namanya Grand Launch. Hari Rabu relaunch, hari Jumat internal launch misalkan. Nah, Anda kudu paham tentang mekanisme traffic, funnel, launching, semuanya. Jadi di poin nomor 3 tentang digital marketing itu sendiri. Jadi kalau saya simpulkan ya, nomor 1 itu adalah tentang branding, produk dalam hal ini. Nomor 2 adalah tentang foto, technical fotonya itu sendiri. Ketiga adalah tentang digital marketing itu sendiri. Ya. Nah, ketika itu dimainkan, insya Allah laris manis gak karuan. Terlepas saingannya banyak, Anda sudah punya kuncian. Selalu ada punya kunciannya kawan-kawan. Saya di brand A, brand C, ada yang beda selalu gitu. Ini yang menarik, ya. Termasuk pola-pola launchingnya seperti apa. Ya. Kalau Anda penasaran launchingnya gimana sih Kang supaya rame, ya itu nantilah belajar di produk Launch Dynamite nih, bajunya pas juga dipakai ya. Nanti cek aja di kolom komen ataupun di deskripsi ya. Ya, jualan mati. Oke teman-teman, itu tentang poin-poin yang perlu Anda catat dan mainkan pada saat Anda pengen melariskan jualan fashionnya ya. Nanti kalau misalkan ada poin tambahan, pastinya akan saya sampaikan ulang juga di video-video yang lain. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan Anda like, comment, dan share. Dan pastinya subscribe dan juga bunyi lonceng. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya.